Halo, selamat datang pemirsa di channel kita yaitu bahas alur cerita film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film perdana kita. Tepatnya di London pada tahun 1971, seorang pemilik bengkel mobil yang bernama Terry yang sedang dilanda kesulitan finansial dengan nasib bengkel dia yang mempunyai hutang kepada Tuan Jessley. Lalu, tak lama selang beberapa menit, datanglah seorang penagih hutang utusan dari Tuan Jessley, datangi bengkel dan menghancurkan sebagian mobil yang ada di depan bengkel Terry. Penagih hutang tersebut memberi waktu kepada Terry agar segera cepat melunasi hutangnya kepada Tuan Jessley. Setelah lama berdebat dengan penagih hutang, datanglah teman lamanya Terry yaitu bernama Martin. Dia mengajak Terry untuk berbincang membahas sebuah tawaran pekerjaan. Balik lagi pada 3 minggu sebelumnya, ada 2 agen yang sedang menaiki lift yaitu agen Gel dan tim Hypernet yang akan menghadap atasannya yaitu Miles. Miles selalu memberikan beberapa foto target kepada tim yang merupakan raja narkoba yaitu Michael X. Sekilas mengenai identitas Michael X, yaitu sebuah bandar narkoba, gigolo jahat, dan seseorang yang kebal terhadap hukum. Dikarenakan dia mempunyai foto-foto prostitusi bangsawan yang menjadikan semua bangsawan dan sistem pemerintahan lainnya tidak berani menghukum Michael X. I don't think so. I am smarter. Jadi, Miles memerintahkan tim untuk mengambil semua foto-foto tersebut yang Michael X simpan di kotak deposit bank di Marylebone. Martin yang baru datang ke London dengan membawa beberapa gram narkoba akhirnya tertangkap oleh petugas yang ada di bandara. Lalu Martin yang mengenal Tim akhirnya meminta tolong bantuan darinya. Oh, Tim, thank God. Lanjut, di sebuah tempat pesta malam yang Martin tentukan kepada Terry, Martin menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu merampok sebuah bank yang di dalam berangkasnya tersebut berisi perhiasan dan uang. Jadi selama kurang lebih seminggu sistem keamanan pada bank tidak ada. Dikarenakan getaran kereta api memicu alarm menyala di lemari besi, jadi terpaksa alarm tersebut dimatikan. In London knew about this, he said. Martin memberitahu bahwa bank tersebut bulan depan akan dipasang alarm baru. Lalu Terry berpikir-pikir terlebih dahulu mengenai tawaran Martin tersebut. Setelah Terry pergi dari meja tersebut, lalu Martin bergegas datang menghampiri seseorang yang ada di depan bar yaitu Tim. Lalu Tim menanyakan penawaran tersebut. Maybe. Lanjut, di sebuah meja makan ada beberapa orang yang sedang berbincang. Di meja tersebut ada Gel, agen yang berusaha mencoba masuk ke dalam kelompok X yang menyamar untuk mendekati seseorang yang bernama Hakim Jamal dengan dalih menanyakan sebuah buku yang dibuat oleh Hakim yang akan diluncurkan minggu depan. About being born black in America. Balik lagi di sebuah pesta malam lajang Eddie, Terry memberikan penawaran pekerjaan pada Deb dan Kevin. Tetapi penawaran yang Terry beri ditolak dan Terry kembali meyakinkan 2 temannya tersebut untuk mau mengenai tawarannya tersebut. Tak lama dari perbincangan mereka ada 2 orang polisi yang masuk pada pesta malam tersebut. Boom lads, coppers at 12 o'clock. 2 polisi korup tersebut memasuki sebuah ruangan di mana ruangan tersebut ada seseorang pemilik klub malam yang bernama Leo Pogel. 2 polisi korup tersebut memeras Leo Pogel dan mereka datang langsung menaikkan harga tarifnya supaya bisnis dalam dunia klub malam tersebut aman dan lancar. Your associate Sonia Byrne has raised prices at that knocking. Lanjut di scene selanjutnya yaitu pesta pernikahan Eddie, di mana di pesta pernikahan tersebut Terry menyetujui penawaran Martin. Lalu mereka membahas untuk merancang perampokan bank tersebut. So, what's the verdict, boys? We're interested. Si perampokan bank pun dimulai. Terry dan Martin segera menjalankan misinya dengan berjalan menuju bank dengan cara masuk melihat kotak depositnya Martin. I'd like to access my safe deposit box, please. Lalu Kevin menyamar menjadi fotografer dan Deb sebagai modelnya, di mana ada Leo Pogel yang keluar dari bank tersebut. Lalu dia memesan dan menghampiri taksi yang tak jauh dari tempat Deb dan Kevin yang sedang berpura-pura melakukan pemotretan. Di saat Leo Pogel ingin menaiki taksi, dia melihat Deb yang mukanya tak asing bagi dia. I did a couple of films for you, Mr. Vogel. Lanjut di mana Terry dan Martin sudah keluar dari bank. Martin menunjukkan toko yang bernama Lisak yang akan disewakan untuk dijadikan tempat penggalian menuju bank tersebut. Lanjut, hasil dari pemotretan Kevin yang tadi siang akhirnya dijadikan sebuah skema DNA untuk bahan dirundingkan. Lalu Terry merekrut temannya yang ahli di bidang penggalian yaitu Bambas. But I don't know her.
Don't worry about him. dan merekrut Guy Singer yang nantinya berpura-pura sebagai penyewa toko Lisa. Got a bit of business for you, Guy. You might be tempted. Kita kembali lagi ke bengkel Terry yang dimana Tuan Jesli menyuruh anak buahnya lagi untuk menyita beberapa mobil yang ada di bengkel tersebut, lalu memberikan mobilnya kembali jika Terry telah melunasi hutangnya tersebut. Tell your boss he can have his inventory back when he settles Mr. Jessel. Sesudah menyiapkan amunisi untuk melanjutkan aksinya besok, Terry mengajak istrinya untuk makan malam dan berbincang. Lalu Terry bercerita bahwa dalam seminggu ke depan jam kerjanya dia lebih padat dan menyuruh istrinya untuk tinggal bersama bibinya untuk berjaga-jaga terjadi skenario buruk dalam dirinya tersebut. Be a bit of a smart thing if you went and stayed with your aunt. Datanglah Michael X. Dia memberitahu bahwa dia akan pergi ke Trinidad untuk mengatur pengiriman ganjanya tersebut dan membagi keuntungannya sebesar 25% atas gadis-gadis yang telah dia pekerjakan di klub Leopold tersebut. Whatever it is, you crafty bugger, I hope you're keeping it safe. Lanjut sebuah percakapan di mana Miles memastikan kembali kepada tim mengenai pekerjaan tersebut yang tim beri kepada Martin. What's the worst case scenario? They get caught and go. Di pagi hari misi pun dimulai. Guy Singer yang turun dari mobil pen lalu memasuki pintu depan toko Lisak tersebut. Tidak jauh dari toko tersebut ada anak buah tim yang mengawasi pekerjaan mereka. Lalu Terry dan lain pergi menggunakan mobil pen menuju basement jalan belakang. Penggalian tanah pun dimulai. Mereka bergegas menggali tanah sebelum bank dibuka Senin pagi. Ketika Terry dan kawan-kawan sedang menggali tanah, toko sebelahnya yaitu Chicken Inn merasa terganggu akibat suara dan getaran yang dirasakan. Lalu mereka melaporkan kepada pihak polisi mengenai hal tersebut. Tidak lama selang beberapa menit akhirnya datang seorang polisi menghampiri toko Lisak dan Guy Singer coba menghampiri polisi tersebut dengan sedikit agak gugup. If you don't mind, sir. Setelah semuanya aman terkendali, Martin memberikan usul untuk mempunyai salah satu pengintai untuk berjaga-jaga situasi di luar sana. Lalu Terry memberi usul untuk merekrut Eddie. What about Eddie? Good lad, we can trust him. Lanjut di mana Eddie datang ke Marlinebone dan Terry memberikan alat-alat seperti walkie-talkie dan sebuah hotel untuk dijadikan tempat pengintaian dia tersebut. Radio's in the bed. Bed's on the top floor of this building for the week. Lalu tiba di malam hari, Terry yang mencoba menanyakan situasi keadaan di luar sana kepada Eddie ternyata tertangkap oleh operator radio. Operator radio tersebut segera merekam percakapan tersebut dan melaporkannya kepada pihak polisi. Yes, I'm a ham radio operator and I think I may be overhearing. Lanjut di dalam tanah ada Bambas yang sedang menggali. Tiba-tiba Terry mencoba mendekati Bambas yang tak jauh dari tempat Bambas. Terry yang sedang menghampiri Bambas terperosok jatuh ke bawah. Seketika Deb panik dan kaget berteriak memanggil Terry yang jatuh terperosok ke dalam terowongan tersebut. Lalu Terry coba untuk bangun dan berbicara kepada Deb bahwa dia baik-baik saja. Lalu Terry melihat sekitar terowongan tersebut, lalu dia jadikan terowongan tersebut untuk akses paling cepat untuk menjebol bawah lantai lemari besi. Lalu Terry coba menjebol bagian atas terowongan tersebut dengan menggunakan piling dia tersebut. Tak lama menjebol bagian atas terowongan tersebut, Terry merasakan dia sudah mencongkel bagian lapis beton tersebut. Selanjutnya dia mencoba menjebol dengan alat las beton. Ketika lantai bagian atas lemari besi sudah dijebol, lalu Terry mencoba menaiki tangga, lalu melihat tempat lemari besi tersebut. Lalu Terry melanjutkannya besok pagi, dikarenakan di tempat lemari besi banyak sekali asap yang cukup tebal dan tidak ada ruang untuk bernapas. We'll make the move into the vault after we take to let the fumes clear Di out. pagi hari mereka langsung memasuki ruangan lemari besi tersebut, lalu membuka satu persatu, mengambil isi yang ada di kotak deposit tersebut. Lalu Martin tertuju pada salah satu kotak deposit dan menyuruh Deb untuk membuka kotak lemari tersebut. Dave, give us a hand with this one. Sampai di momen di mana Martin ingin membuka kotak deposit tersebut, lalu Terry menghampiri dan coba mengambil langsung dan melihat apa yang ada pada isi kotak deposit tersebut. Lalu Terry merasa kaget di mana dia melihat foto-foto prostitusi bangsawan yaitu Putri Margaret, dan Terry langsung mengambil foto tersebut dan menyimpannya. Lama aksi yang dilakukan oleh Terry dan kawan-kawan diketahui oleh polisi. Polisi yang mencoba memancing dengan mendatangi semua bank di London menggunakan mobil polisi karena merasa banyak sekali bank yang berada di London. Lalu polisi tersebut mencoba menggunakan cara dengan mendatangi bank tersebut dengan ambulan. Dengan selamatnya ketika Eddie sedang memantau lalu datang sebuah ambulans. Eddie yang akan melaporkan situasi tersebut kepada Terry melalui walkie-talkie. Dengan tidak sengaja Eddie menjatuhkan walkie-talkie tersebut. Merasa panik, Terry yang mencoba memanggil Eddie terus-menerus melalui walkie-talkie tidak ada respon.
Dengan cepat Terry memerintahkan kawan-kawannya tersebut untuk mempercepat melakukan aksinya tersebut. Grab all the cash and jewels and get the fuck out of here. Terry yang sudah tahu maksud Martin, akhirnya dia mencoba mengganti pennya tersebut dengan menyewa pen lain. Dan pen yang dia kendarai sebelumnya, Terry suruh seseorang untuk membawanya pergi. Anak buah tim yang sedang memantau di daerah belakang basement lalu melihat mobil yang Terry pakai biasanya. Lalu dengan sigap mereka langsung mengejar pen tersebut. Tetapi ketika dicek oleh anak buah tim bahwa pen tersebut kosong, tidak ada isinya. Sampainya di tempat persembunyian, Terry dan kawan-kawan langsung membagi hasil perampokan tersebut. Here you go, Bambas. That's your lot. Lalu tak lama Bambas dan Guy Singer pamit untuk pergi. Lalu di tempat tersebut menyisakan Terry, Deb, Kevin, dan Martin. Terry langsung mengeluarkan beberapa foto yang telah diambil dari Martin dan Terry meminta menjelaskan apa maksud dari foto-foto tersebut. I think Martin's got something to tell us. Ketika sudah tahu maksud yang dilakukan oleh Martin, Terry begitu emosi karena ini sebuah ancaman besar bagi Terry dan kawan-kawan. Lalu Terry menyuruh semua yang ada di tempat tersebut agar untuk mencoba bersama. Deb yang tak ingin dan merasa dirinya dibohongi, lalu dia mencoba pergi untuk bertemu ibunya lalu pergi menghilang. I'm out of here. I'm not waiting for a load of spooks and... Di mana di pagi harinya Terry mencoba membeli koran yang berisi tentang perampokan bank yang telah terjadi di London. Lalu ketika petugas bank ingin membuka lemari bank tersebut, sontak langsung kaget karena isi dalam lemari besi ludes tidak ada dan melaporkannya kepada polisi. Polisi yang merasa kebingungan dengan perampokan bank tersebut lalu menyeru awak media untuk menyebarluaskan rekaman pembicaraan perampokan bank melalui radio. Copies of the walkie-talkie tapes out to the newsboys. Tim merasa putus asa karena Martin pergi dengan membawa berkas yang dia minta tersebut, lalu menyampaikannya kepada Miles. Miles di situ merasa kecewa seolah dihianati oleh tim. Just occurred. Lots of money in that vault, jewelry, bomb. Tak lama besoknya Terry membuat perencanaan baru dengan menyuruh Martin untuk menelepon tim dengan dalih ingin memberikan berkasnya tersebut. Lalu Martin memberikan alamat di mana akan bertemu. Today, Tottenham Court Road Tube, 10:30. Lalu tim menuju lokasi tempat yang telah direncanakan oleh Martin. Tak lama Terry yang keluar dari kereta lalu menghampiri tim dan dia merubah perjanjian bahwa dia meminta perlindungan dengan memberikannya dia paspor. Lalu jalan aman menuju ke luar negeri. We get indemnity, fresh passports, same pictures. But here's the twist. Selanjutnya tim memberikan berkas tersebut kepada Miles. Serontak saat melihat foto tersebut, Miles kaget. Do you have any more? Apparently there was a whole row. Lalu dia mengubah rencana untuk komite mengeluarkan perintah D, yaitu untuk melindungi orang-orang yang mungkin terkena kejahatan ini. Leo Pogel yang merasa kaget karena kotak penyimpanan yang dia taruh di bank tersebut, lalu mencari pelakunya. We're in the crapper, Jerry. Both of us. Both. Dan memberitahu Michael X juga bahwa kotak dia sama telah dicuri. Weekend some thieves broke into the bank vault and robbed it. Selanjutnya Leo Pogel yang mulai curiga kepada Deb, yang dimana mereka bertemu pada saat di bank tersebut. Lalu Pogel menyuruh polisi korup tersebut untuk menyeret Deb untuk dijadikan tersangka. About what? At a bank. Setelah Deb ditangkap, lalu Deb ditindas agar memberitahu di mana buku milik Leo Pogel yang telah diambil pada perampokan bank tersebut. Lalu Deb akhirnya jujur menceritakan siapa saja orangnya pada saat perampokan bank tersebut. Lanjut, polisi korup tersebut mendatangi bengkel Terry dan membawa Eddie sebagai tersangkanya. Yeah. Will you come with me? Lalu Terry menelpon Leo Pogel dan merencanakan tempat di mana mereka akan bertemu. Well, if you want your book of payoffs back, be at Paddington Station in person tomorrow 11 a.m. Keesokan harinya di mana tempat yang telah Terry tentukan, Terry menunggu lalu selang beberapa menit datanglah menteri yang memberikan berkas-berkasnya yang diminta Deb. So our new identities and immunity from prosecution. Lalu Martin memberikan berkas yang diminta tim. You pricked him. You set this whole thing up. Dan Kevin terus pergi menjumpai atasan polisi yaitu Roy Gippen dan menceritakan ada sebagian polisi korup. Lalu Kevin memberikan selembar kertas di mana kertas tersebut yaitu bukti penyuapan beberapa orang polisi. Be at Paddington Station 11 a.m. platform 1. Balik lagi di tempat perjanjian awal yaitu yang telah ditentukan Terry di mana ada Leo Pogel mencoba mendatangi Terry. Lalu Leo Pogel pergi kembali karena polisi korup tersebut menyadari bahwa ini adalah jebakan karena ada agen MI5. Lalu Terry mencoba mengejar Pogel dan melakukan baku hantam terhadap Leo Pogel. Lalu tak lama datanglah beberapa polisi yang dimana ada Roy Gippen. Lalu mereka menangkap semua orang yang berada di situ. Place this man under arrest. Yes, sir. What are you talking about there? Film pun tamat. Oke semuanya, ini dia video perdana dari channel bahas seputar film. Jangan lupa subscribe ya. Thank you.